jiwa saya, darah saya, harga saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Nyawa saya, jiwa saya murah untuk rakyat. Para mukibin ini masih gitu. Ini panutan saya. Gitu ya. Para mukibin ini kok nggak paham bahwa itu hanya tema dalam ceramah-ceramah Bahar. Allahu Akbar. Maka itu yang berbicara, saudara. Allahu Akbar. Bahar itu modalnya dua. Yang pertama, dulu dia bermodal sebagai cucu Nabi. Mengalir darah suci Rasulullah di dalam tubuh kami, mengalir darah berjuang, mengalir darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Sekarang nama cucu Rasulullah tidak laku, tinggal satu. Apa? Atas nama rakyat, membela rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya itu sangat malas sekali ketika berbicara tentang Bahar ini, karena banyak orang Indonesia yang masih tertipu dengan gaya Bahar ini yang seakan-akan dia adalah ulama. Padahal Bahar ini bukan ulama ya, bukan ulama. Kalau kita berbicara tentang ulama, itu tidak hanya sebatas seseorang bisa membaca kitab, bisa menghafal beberapa hadis kemudian disampaikan di atas panggung. Tidak cukup hanya itu, kawan. Kalau hanya itu syarat untuk menjadi ulama, maka banyak ulama-ulama berkeliaran, banyak ulama-ulama di atas panggung. Jadi sekali lagi bahwa Bahar ini bukan ulama ya, bukan ulama. Kalau seumpamanya mau dipaksakan dikatakan sebagai ulama, bolehlah disematkan dia sebagai ulama, tapi ulama yang ulama kriminal. Ya buktinya dia sering keluar masuk penjara. Itu artinya kalau mau dikatakan ulama, berarti dia adalah ulama kriminal. Cuman kalau dipikir ya, mana ada ulama yang kriminal itu ya, sering ditangkap polisi itu. Biasanya kan hal-hal seperti itu kan preman yang sering bersentuhan dengan hukum, dengan pelanggaran, sebuah kriminal. Ya sebatas itu ya kalau menurut saya. Kalau seumpamanya mukibinya mau membela, wah kata siapa dia bukan ulama, dia itu ditangkap karena membela rakyat. Sekarang coba mukibin ini berpikir ya, kalau ada seseorang yang dengan gigih membela rakyat, membela keadilan rakyat, dia sebagai orang yang ingin memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan keadilan. Mana ada sosok yang seperti itu bisa ditangkap oleh polisi? Lah, lalu apa yang terjadi dengan Bahar ini? Dia ditangkap kan karena dia mulutnya sering bersentuhan dengan kriminal. Bicaranya itu seperti orang-orang yang kriminal dan sering bersentuhan dengan hukum. Jangan salah menilai si Bahar ini. Bahar itu modalnya dua. Yang pertama, dulu dia bermodal sebagai cucu Nabi, maka sering disampaikan di atas panggung, dalam darah saya terdapat darah Rasulullah. Mengalir darah suci Rasulullah di dalam tubuh kami, mengalir darah berjuang. Untuk apa? Untuk kemudian masyarakat agar percaya, agar masyarakat terkagum-kagum dengan sosoknya sebagai cucu Nabi. Nah sekarang kan tidak laku itu. Dia keluar-keluar sebagai cucu Nabi, sudah gak berani lagi, karena memang dia bukan cucu Nabi, tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Makanya dulu dia sampaikan bukan hanya di atas panggung, tetapi juga di tempat-tempat yang dalam konteks bukan ceramah. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang kita bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu nggak laku sekarang. Apa yang sekarang diandalkan Bahar Smith? Hanya satu sekarang. Dalam ceramah-ceramahnya dia berlindung atas nama pembela rakyat, membela keadilan.
Sehingga apa? Orang-orang yang tertipu ini masih menganggap dia itu sebagai pahlawan. Sekali lagi, orang-orang yang masih tertipu ya dalam hal ini yang pasti adalah para mukibin ini yang tertipu dia itu sebagai sosok pahlawan, karena dia sering menyampaikan dalam ceramah-ceramah itu sebagai pembela rakyat, membela hak rakyat, membela keadilan. Makanya dia sering tekankan dalam ceramahnya, darah saya, nyawa saya, jiwa saya murah untuk rakyat. Itu untuk penekanan agar para mukibin ini masih gitu. Ini panutan saya. Gitu ya. Para mukibin ini kok nggak paham bahwa itu hanya tema dalam ceramah-ceramah Bahar yang menghipnotis masyarakat. Yang pertama dulu dia hipnotis masyarakat dengan nama cucu Nabi, nama cucu Rasulullah. Sekarang nama cucu Rasulullah tidak laku, tinggal satu. Apa? Atas nama rakyat, membela rakyat. Rakyat yang mana yang dibela Bahar ini? Rakyat yang mana? Mana ada rakyat sejahtera dengan ceramah-ceramahnya Bahar ini? Justru ceramah-ceramah Bahar itu menyesatkan, narasi-narasinya itu provokatif dan menyesatkan, dan itu secara kejiwaan itu merusak generasi bangsa Indonesia. Memprovokasi, sering dalam ceramahnya keluarkan golok, mengeluarkan pedang. Itu apaan itu? Ini ya untuk para mukibin ini nggak paham-paham. Kok masih banyak aja yang ngikutin Bahar ini. Wong tema ceramahnya Bahar itu yang bisa pulangnya bawa duit segepok. Jadi ya sekali lagi bahwa Bahar ini bukan ulama, memang dipaksakan sebagai ulama. Ya ulama kriminal. Tapi jangan ulama. Dia itu jauh dari kriteria seorang ulama.